Shalom, perkenalkan kami dari kelompok PKOS, pencarian kos. Perkenalkan nama saya Justinus Kiding dengan NIM 221611207. Perkenalkan, nama saya Dian Hopa dengan NIM 221611212. Perkenalkan, nama saya Efrain Dalboro dengan NIM 22161117172. Ya, dan pada fitur pertama ini saya akan serahkan kepada teman saya untuk dijelaskan. Ya, baik. Pada halaman pertama ini, pada halaman pencarian kos, terdapat kartu informasi tentang kos yang akan kita pilih, di mana di sini ada nama kos, deskripsi tentang kosnya, kemudian lokasi yang terdapat di sini yaitu Rantai Pau, kemudian harga setiap kos-kosannya. Dalam satu halaman ini hanya dapat merangkum 12 kartu informasi tentang kos. Jadi kita perlukan pagination untuk menambahkan eh, kartu kos. Kemudian informasi tentang admin akan saya serahkan ke teman saya. Ya, dan di sini saya akan menjelaskan tentang fitur adminnya. Sebelum saya lanjut, website ini kami buat supaya bisa mempermudah pencarian kos-kosan di area Rantepau karena saat ini untuk website pencarian kos-kosan di Rantepau belum ada. Dan di sini untuk membuat database dari website ini kami menggunakan Exam, dan untuk membuat aplikasi ini sendiri kami menggunakan Laravel yang dapat dan yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan juga JavaScript. Dan di sini dapat berfungsi tentang fitur update, edit, hapus, dan ya, dan di sini saya akan mencoba untuk tambah data pada website ini, seperti nama, kos kampus 2, harga. Di sini hanya bisa menampung angka. Bisa coba di sini saja untuk deskripsinya kos-kosan, lokasi, rantai paut, dan bisa saya tambahkan gambar di sini ya, di picture ini. Saya pakai gambar ini saya dulu sebagai contoh, dan saya akan simpan. Ya, dan kita scroll pada bagian bawah ini sudah bertambah file yang saya tambahkan tadi. Dan juga pada fitur berikutnya itu edit. Contoh di sini saya untuk mau mengganti lokasinya menjadi ke Kondongan. Ke Kondongan. Dan saya simpan. Ya, di sini juga sudah berubah ya. Dan juga bisa kita hapus di sini jika saya mau menghapus yang saya tambahkan tadi ya. Nah, di sini saya coba hapus. Nah, dan di sini saya juga coba di sini. Ini. Ya, dan di sini bisa kita lihat karena kami menggunakan hanya satu gambar dan semua gambarnya tentunya akan terhapus. Ya, dan di sini adalah data yang saya tambahkan tadi. Data ini atau gambar ini tidak terhapus karena saya menggunakan gambar yang berbeda dari kos-kos selainnya. Ya, dan di sini saya akan mencoba menghapus data yang saya tambahkan tadi. Ya, dan di situ sudah berhasil ya. Dan saya coba buka di sebelah ini.
Ya, dan di sini juga sudah berhasil, dan di sini juga sudah berhasil untuk terhapus data yang saya hapus tadi. Ya, dan sampai di situ fitur yang saya jelaskan tadi, dan untuk backend-nya akan saya serahkan kepada teman kelompok saya untuk dijelaskan. Ya, dan di sini untuk fitur backend-nya saya akan menjelaskan sedikit untuk fitur-fitur backend yang kami gunakan dalam kode ini. Ya, di sini seperti yang teman saya sudah jabarkan tadi, kami menggunakan Laravel untuk membuat aplikasinya. Untuk di sini, untuk di bagian view-nya, untuk bagian admin, untuk bagian cost, maksud saya untuk bagian cost. Di sini untuk shop.plate-nya, di sini di sini untuk menampilkan kartu-kartu data tersebut yang kami sudah ditampilkan di di halaman website tadi. Di sini kami menggunakan fitur Laravel di mana ketika kita sudah membuat controller yang berada di sebelah sini, untuk sebuah controller yang kita sudah buat. Di sini kita kemudian dapat memanggil data yang berada dalam database tersebut. Di sini untuk ID kami memanggil ID-nya agar kami bisa membuat fitur pagination tadi. Dan kemudian untuk di sini eh, line code di sini dia akan memanggil gambar dari website, gambar yang dimasukkan ke dalam database-nya tadi, dan kemudian akan dimasukkan ke dalam kartunya yang dimana itu di bagian sini. Kemudian untuk nama dari eh, kemudian untuk nama dari cost di sini kami menggunakan line di sini. Di sini dia mengambil data dari database-nya yang bernama-nama. Kemudian di sini deskripsi seperti yang ditunjukkan tadi. Kemudian dia akan memprint lokasi dan kemudian akan menunjukkan lokasinya itu sendiri. Dan untuk terakhir di sini adalah harganya. Dan untuk fitur-fitur seperti API, di sini untuk API-nya dia dikontrol oleh controllernya sendiri. Di sini kami meletakkannya dalam shop controller. Di sini kami memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi untuk menunjukkan produknya yang kemudian di sini untuk fungsi menunjukkan produknya di halaman cost tadi. Di sini untuk penjelasan kodenya di sini untuk penunjukan produknya Laravel, kami menggunakan fitur Laravel yaitu fitur paginate untuk hanya memanggil 12 data per halaman tadi, seperti yang sudah kita lihat tadi. Kami memanggil 12 per halaman tersebut. Jadi jika kita ke halaman selanjutnya, maka websitenya akan menunjukkan 12 data selanjutnya. Dan kemudian di sini untuk fungsi kedua, ini adalah fungsi untuk adminnya. Di sini dia akan menunjukkan data-data dalam admin seperti di sini. Dia akan menunjukkan data admin di bagian sini. Dia akan memanggil datanya dan kemudian akan ditunjukkan oleh websitenya. Yang kemudian akan ditunjukkan oleh websitenya, yang kemudian akan diatur oleh Laravel, yang kemudian akan diatur oleh Laravel. Ya, di sini tunggu. Seperti di sini.
kemudian akan ditunjukkan menggunakan fungsi ini. Dan untuk fungsi menambahkan produk di sini fungsi ini hanya untuk menunjukkan menu untuk menambahkan produk. Dan untuk menambahkan produk di sini kita di sini untuk menambahkan produknya kami seperti untuk menambahkan produknya di sini seperti yang saya dispesifikkan sini, dan di sini kami menggunakan produk variabel produk sebagai variabel untuk mengatur database-nya di sini. Dan kemudian untuk database yang dipanggil kami juga mengaturnya dalam dalam folder models. Di sini dia dikontrol untuk memanggil database-nya sendiri. Dia dipanggil oleh bagian model di sini yang akan mengambil database dari tabel shop ini, yang kemudian akan dipanggil di bagian sini. Dia akan menggunakan model dari itu, yang kemudian dan kemudian setelah itu di sini kemudian fungsinya kemudian bisa untuk fungsinya kemudian bisa dihubungkan dengan variabel products. Di sini dia menggunakan variabel product untuk membuat database baru untuk shopdb yang kami telah spesifikkan di sini. Dia akan memanggil model shopdb untuk menambahkan data ke dalam tabel shop. Dan kemudian di sini di bagian sini dia akan untuk bagian ini dia akan menambahkan nama ke dalam database-nya. Di bagian sini harga, untuk di sini deskripsi, lokasi, dan kemudian untuk gambar. Di bagian gambar sini dia memiliki fungsi yang sedikit ekstra, di mana jika yang dikirimkan memiliki folder maksud saya file gambar, maka di sini dia akan mengambil nama original dari nama gambar itu dan kemudian akan meletakkannya ke dalam folder public, yaitu folder img, yang dimana itu kami letakkan di bagian sini. Jadi semua gambar-gambar yang diupload akan masuk ke dalam bagian sini, dan kemudian dia akan dia akan menyimpan produknya, yang kemudian akan mengembalikan kita ke halaman shop/admin, yaitu halaman utama tadi itu. Dan kemudian di sini untuk fungsi edit product, di sini untuk memanggil website edit produknya, dan untuk fungsi di sini juga dia mengambil data-data ya dari cost yang ingin dia edit. Dia akan mengambil ID, dan kemudian dia akan mengambil juga data-data dari ID tersebut, yang kemudian akan diteruskan ke dalam fungsi dan yang kemudian akan diteruskan ke dalam website untuk menunjukkan maksud saya untuk mengedit produk tersebut. Dan di sini untuk mengedit sendiri, untuk menyimpan data yang diedit, kami menggunakan saya meletakkannya dalam fungsi update product. Di sini untuk update product dia akan seperti variabel di atas kami menggunakan variabel ID. Di sini untuk shopdb dia memanggil models database yang di shopdb ini. Dia akan mencari ID tersebut dan mengganti semua datanya, kurang lebih memiliki fungsi seperti fungsi di atas sini, tapi di sini memiliki fungsi untuk mengganti, dan kemudian ini akan mengganti data-data termasuk file gambar dari data cost tersebut. Untuk fungsi penghapusan gambar di sini dia akan menghapus gambar seperti fungsi di bawah sini. Dia akan menghapus gambar sesuai nama filenya, dan kemudian gambar tersebut akan diganti dengan file baru. Kemudian untuk fungsi menghapus di sini adalah fungsi delete product. Di sini dia akan mencari ID dan data-datanya tersebut. Dia akan memanggil ID
dia akan mengambil ID dan mencari ID dalam database tersebut, dan kemudian dia akan menghapus. Untuk pertama, dia akan menghapus gambar dari database tersebut, dan kemudian dia akan menghapus data dari ID-nya tersebut. Ya, sekian untuk fungsi controllers atau bisa dibilang API dalam aplikasi Laravel ini. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian rute. Di sini bagian rute yang saya pakai adalah bagian sini. Di sini dia akan memanggil di sini jika kita menggunakan slash garis miring shop, berarti di sini di sini untuk website shopnya sendiri. Berarti seperti di sini, ya seperti di sini untuk shop. Jadi kalau kita masukkan garis miring shop, maka rute dari web ini akan memanggil di sini dia akan memanggil kelas dari shop product, di mana shop product ini akan menampilkan semua data seperti yang sudah kita tampilkan di fungsi-fungsi di atas tadi. Dia akan mengambil semua data-datanya yang kemudian akan ditunjukkan di bagian sini, yang kemudian akan dipanggil di bagian sini. Dan kemudian untuk rute admin di sini, dia seperti tadi, dia akan jika kita masukkan shop/admin di website yang tadi, maka dia akan memanggil fungsi show product admin, dan kemudian dia akan meneruskan data-data yang dipanggil menggunakan fungsi show product admin ke dalam website admin Costblade yang akan kemudian ditampilkan di bagian sini. Dia akan menampilkan data-datanya dalam produk nama, dalam produk di bagian sini, yang kemudian akan dia panggil. Dan kemudian untuk rute ini, dia untuk menghapus untuk rute selanjutnya saya akan menjelaskan secara berurutan, yang berarti selanjutnya kita akan menjelaskan tambah produk. Di sini dia hanya untuk memanggil website tambah produk, dan kemudian untuk di sini jika kita menekan submit seperti yang sudah dipraktikkan teman saya tadi, maka dia akan memanggilkan fungsi save product, di mana save product tadi akan menyimpan data-data yang kita tambahkan tadi ke dalam database-nya. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk edit produk di sini. Saya sudah membuat fungsi sama seperti yang saya buat di shop.controller. Di sini untuk edit product. Di sini untuk edit product. Di sini dia hanya akan memanggil produk yang akan diedit. Dan kemudian setelah kita menekan submit di sini, di bagian sini, maka tombol submitnya akan otomatis meredireksi kita ke bagian shop admin/update product ID, yang kemudian akan memanggil fungsi update product yang kemudian akan mengganti isi-isi database yang kita ganti sesuai dengan apa yang kita input tadi. Dan untuk terakhir di sini untuk fitur menghapus data, di sini dia akan setelah kita menekan tombol hapus di dalam admin tadi, di sini dia akan memanggil fungsi dari rute sini, dia akan meredirect. Jika kita menekan tombol hapus, dia akan meredireksi kita ke website ini, di mana dia akan memanggil fungsi delete product, di mana kemudian dia akan menghapus database-nya, dan kemudian fungsi ini juga akan memanggil kita kembali ke shop/admin itu ke shop/admin, di mana kita dapat melihat apakah database-nya terhapus dengan tidak atau tidak. Dan di sini untuk yang terakhir, bagaimana kami menyetel database-nya, di sini sangat simpel. Di sini kami hanya mengganti untuk di Laravel, kami hanya mengganti database yang dia digunakan. Untuk di sini kami menggunakan database Web3,
Di sini kami hanya menggunakan database Web3 yang akan dan untuk nama database-nya kita taruh di sini. Yang kami gunakan di sini adalah Web3. Dan kemudian untuk tambahan-tambahan lain di sini sudah di setel, sudah di preset oleh Laravel-nya sendiri. Jadi kita sudah tidak usah menggantinya. Mungkin untuk database host dengan portnya mungkin kita harus ganti sesuai dengan database-nya. Tapi untuk database kami menggunakan nilai default, yaitu seperti yang ditunjukkan di sini. Dan seperti itu penjelasan dari kami untuk dan sekian penjelasan dari kami. Ya, itulah penjelasan tentang website yang kami bikin. Tentunya website ini masih memiliki kekurangan, tapi di kekurangan website ini untuk kedepannya kami akan berusaha untuk mengembangkannya lagi supaya website ini bisa dipergunakan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.